si karyawan ini pas sarapan itu dia naruh sarapannya, gorengan tuh di meja tempat dia kerja sambil main handphone kan, sambil buka-buka handphone dia tuh pagi-pagi sambil ngambil gorengan satu-satu. Itu si plastik gorengannya itu ternyata ngegeser. Pertama ngegeser tuh, habis dia makan main HP, dia nggak ngeliatin plastik geser. Ditarik lagi tuh plastik sama dia, dideketin lagi sama dia kan, dia makan lagi, dan ternyata si plastik itu geser lagi untuk kedua kalinya. Nah untuk ketiga kalinya si plastik itu ditarik lagi sama si cewek. Dia belum ngeh. Nah pas dia mau ngambil, si plastik itu bener-beneran geser kayak ada yang ngerampas itu. Pas dia mau ngambil, dia lihat si plastik itu langsung dia mau balik lagi keluar, nggak sengaja itu dia mengarahkan senternya itu ke sudut gedung yang ada di paling pojok tuh di belakang. Sangat kaget sekali sih. Karena apa? Dia ngelihat di situ ada beberapa sosok tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, balik lagi kita di Terror Project. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Dan malam ini gua mencoba ngebagi atau sharing cerita dari 3 orang teman gua yang bernama Iwan, Nur, sama Pepen. Kisah ini dimulai kira-kira tahun 2016 silam. Kisah ini diceritakan sama temen gua langsung ke gua, dan semoga kisah ini menarik untuk didengarkan atau kita simak ya. Tahun 2016 silam kemarin, si Iwan, si Pepen sama si Nur ini menerima tawaran di sebuah perusahaan ya, yang berada di kota Tangerang lah, bisa dibilang masih di kampung gua sih. Mereka cerita pengalaman mereka sebagai tenaga pengamanan di sebuah perusahaan tersebut. Pada awalnya mereka dapat tawaran tuh dari temannya lah, bisa dibilang dari temannya. Mungkin dua orang dari teman gue ini belum pernah ada pengalaman kerja sebagai tenaga pengamanan atau satpam ya. Kisah ini diceritakan langsung sama si Iwan teman gue, dan dia juga mengalami kejadian yang kurang lebih sama yang dialamin sama si Nur sama si Pepen. Waktu itu setelah mereka melewati beberapa tes, dan mereka pun diterima di perusahaan itu. Dan seperti biasa, satu di antara mereka itu si Nur ya. Si Nur itu menjadi yang dituakan lah di antara mereka bertiga. Mereka bertiga ini kerja 12 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau sebaliknya dari jam 8 malam pulang jam 8 pagi.
Di hari pertama kebetulan yang jaga itu si Iwan. Di hari pertama si pagi itu si Iwan itu nggak ngalamin kejadian yang aneh-aneh sih. Begitu juga sama si Pepen sama si Nur. Nah, kejadian yang aneh itu dimulai kira-kira beberapa satu minggu atau 2 minggu lah. 1 minggu atau 2 minggu mereka kerja di perusahaan itu, mulai tuh mereka merasakan kejanggalan. Tapi mereka tuh nggak pernah, mereka udah komitmen. Mereka juga tahu sih di tempat itu tuh emang terkenal angker ya, terkenal angker. Dan mereka bertiga komitmen kalau emang nemuin kejadian-kejadian mistis, mereka tuh nggak akan sharing satu sama lain. Karena apa? Mereka berpikir takutnya satu orang yang ngalamin kejadian aneh, nanti yang lain jadi ikut-ikutan parno sih kalau menurut gua. Udah 1 minggu pertama berlalu, itu kebetulan yang jaga pagi itu si Iwan ya. Si Iwan yang jaga pagi pertama. Dari hari pertama sampai 1 minggu itu si Iwan itu nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang aneh, sampai tiba di satu momen ya. Oh ya, di perusahaan itu mereka tuh ada aturan main. Mereka tuh harus ngasih laporan situasi kondisi di perusahaan itu setiap jam. Kebetulan mereka tuh harus ngasih laporan tuh persis di bawah CCTV. Jadi alasannya karena si owner perusahaan itu harus tahu mereka tuh kirim laporan di bawah kamera CCTV ya. Jadi setiap jam itu mereka harus kirim laporan ke bosnya, ke atasan mereka. Oke, gue merokok dulu nih. Mereka ngasih laporan setiap jam ke atasan mereka. Udah gitu menjelang maghrib si Iwan ini mungkin dia lupa, mungkin udah mulai terbiasa kan. Sementara biasanya dia kalau masuk kontrol ke dalam gedung tuh dia selalu baca bismillah atau apalah gitu, doa-doa yang dia bisa gitu. Tapi hari itu dia lupa. Dan waktu itu dia bilang dia kontrol ke area dalam gedung itu sekitar sebelum maghrib. Seperti biasa sebelum kontrol dia ngidupin penerangan yang ada di luar ya. Setelah itu dia baru kontrol ke dalam gedung. Nah, disinilah kejadian aneh atau kejadian mistis yang pertama kali pengalaman yang si Iwan alami di perusahaan itu. Dia kontrol ke dalam, sementara di perusahaan itu untuk area dalam khususnya itu dilarang menggunakan lampu dengan alasan menghemat listrik. Menurut penuturan si Iwan ke gua. Karena atasannya minta begitu, dia cuman bermodalkan senter aja di tangan waktu itu. Dia jalan, dia sorot-sorot ke semua area gedung. Sampai di ujung gedung itu, di area mesin apalah gua nggak tahu namanya. Sampai di situ dia ketik laporan, kirim laporan ke atasannya, kirim laporan situasi keadaan di sekitar dia ke atasannya. Pas dia udah beres kirim laporan tuh melalui SMS waktu itu ya, masih SMS. Dia mau balik lagi keluar, nggak sengaja itu dia mengarahkan senternya itu ke sudut
sudut gedung yang ada di paling pojok tuh di belakang. Dan di situ dia sangat kaget sekali sih. Karena apa? Dia ngelihat di situ ada beberapa sosok tuyul. Beberapa sosok tuyul yang dicerita ke gua. Dia tuh ngelihat sosok anak kecil yang tubuhnya bisa dibilang membiru ya, pucat membiru dengan kelopak mata yang hitam itu tuh nempel di tembok sama di plafon gedung itu. Dan entah kenapa mungkin bisa dibilang itu hari apesnya dia ya. Entah kenapa biasanya dia tuh jalan selalu nunduk, fokus ke depan, tiba-tiba waktu itu dia malah mengarahkan senter ke pojokan situ. Dan dia melihat beberapa sosok tuyul di situ, ya mungkin tuyul ya, penurutan yang biasa kita lihat, sosok anak kecil dengan tubuh yang pucat biru begitu. Dia ngeliat di pojokan gedung. Dia pun kaget. Dia mau lari nggak bisa. Dia baca doa pun seadanya, sebisa dia sih. Kata si Iwan itu. Udah gitu dia jalan dari gedung itu rasanya tuh lama banget katanya. Kakinya berat. Terus rambutnya semua bulu yang ada di tubuhnya itu kayak berdiri semua lah, merinding, kita bisa bilang merinding. Udah gitu dia penasaran, setelah dia lihat sekali itu dilempar lagi ke arah yang lain. Dia masih penasaran apa yang dia lihat itu, dia belum yakin apa yang dia lihat. Dan ternyata sekali lagi dia arahin senternya ke tempat tadi, dan dia untuk meyakinkan diri dia ternyata beneran itu sosok tuyul. Udah, dia jalan keluar, nggak bisa ngomong apa-apa, dia pucat pasi lah pokoknya. Nah hari itu pengalaman pertama si Iwan di perusahaan itu ya. Nah untuk si Pepen, mungkin yang lain juga, si Pepen sama si Nur tuh kurang lebih sama lah apa yang dirasain sama mereka itu. Cuman beda orang, beda juga yang dialamin gitu. Sementara kata si Iwan, si Pepen itu yang dialamin tuh, emang si Pepen ini benar-benar penakut sebenarnya, nggak ada basic gitu jadi security ya, jadi tenaga security. Karena ya emang si Iwan sama si Pepen ini sama sekali belum pernah jadi tenaga pengamanan. Sama-sama pengalaman pertama, sama-sama baru ngerasain gimana gangguan makhluk menunggu di pabrik itu sih. Nah beberapa hari kemudian giliran si Pepen yang jaga malam. Nah kebetulan si Pepen ini orangnya bisa dibilang penakut banget. Jadi si Iwan cerita ke gua, si Pepen itu kalau setiap jaga malam tuh dia selalu bawa minuman yang beralkohol ya, dengan alasan dia untuk mengusir rasa takutnya itu sih. Cuman setelah beberapa malam dia piket, di suatu malam ada kejadian juga yang menimpa si Pepen. Waktu itu sekitar jam 12 atau jam 1 malam lah, dini hari. Si Pepen giliran kontrol area dalam gedung ya. Oh ya, satu lagi gua kasih tahu nih, di perusahaan itu ada 2 gedung. Gedung yang
lokal pertama sama lokal B gitu, kita bilang aja begitu. Si Pepen ini kebetulan dia kontrol ke gedung B waktu itu menurut si Iwan. Seperti biasa dia kontrol dari area ke area, sampailah dia di area ada tempat toilet karyawan, bisa dibilang toilet karyawan. Dia tuh mereka bertiga tuh biasanya suka buang air kucuran AC yang ada di satu ruangan itu, karena di ruangan itu nggak ada buat pembuangan air AC langsung keluar sih, nggak ada pipa. Nah, mau tidak mau mereka tuh bergiliran untuk buang air AC itu ke toilet karyawan yang ada di posisinya di belakang ya. Nah, malam itu kejadian mistis yang dialamin si Pepen itu lumayan lebih menyeramkan dari yang dialamin sama si Iwan itu sih. Malam itu pas dia masuk ke ruangan yang ada penampungan air AC-nya itu, kebetulan dia kontrol ke situ dan air AC-nya tuh penuh waktu itu. Terpaksa dia harus buang air AC itu ke toilet yang ada di belakang itu kan. Di situ tuh suasananya emang lebih, bisa dibilang lebih lebih mencekam sih. Setelah dia kirim laporan juga tuh ke atasannya, dia buang tuh air AC itu ke toilet karyawan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu senternya mati, senter yang dia bawa itu mati. Dia ngidupin lampu, saklar yang ada di situ, lampunya pun mati. Jadi keadaan di situ tuh bener-bener gelap. Nggak lama dia mau buang air AC itu, si air AC-nya itu nggak mau tumpah. Jadi seolah-olah beku itu air AC itu. Si Pepen panik. Sementara si ember AC itu tetap dipegang sama dia, mungkin karena dia saking paniknya atau gimana ya. Itu si air yang ada di ember itu nggak bisa tumpah. Kayak kayak beku itu, kayak batu es. Nah, nggak lama kemudian dia pukul-pukul senternya hidup lagi. Dibuang, dia tetap nuangin air itu nggak bisa juga. Akhirnya si ember itu ditinggal begitu aja di situ. Mungkin karena udah panik atau ketakutan ya. Pas dia mau balik keluar, sama kejadiannya persis sama si Iwan itu. Dia ngarahin senter itu ke pojokan ruangan yang ada di WC itu. Dan dia di situ ngelihat sosok hitam, tinggi gede, matanya merah, kayak perwujudan kebo sih katanya, kayak kebo, cuman dia berdiri persis kebo, cuman dia berbulu, lebih banyak lebat bulunya gitu. Dan di situ asli si Pepen langsung lari, nggak karuan, langsung lari dia kembali ke pos. Dan di situ si Pepen tuh masih, ya mereka bertiga tuh masih belum ada cerita satu sama lain lah, masih dipendam. Sampai kembali ke si Iwan lagi ya, karena si terakhir tuh si Nur tuh belum cerita apa-apa sih. Balik lagi ke si Iwan, waktu itu pas bulan puasa, bulan Ramadan. Di situ tuh ada tenaga bisa dibilang tenaga borongan yang buat packing limbah di situ. Datang ke situ sekitar jam 9 malam. Datang ke perusahaan itu jam 9 malam, dan mereka udah koordinasi sama si Iwan itu, katanya sih mau packing limbah karena dengan alasan kalau siang tuh panas katanya. Nah, si Iwan ini seneng lah, karena malam itu dia ada temen buat jaga di perusahaan itu. Paling enggak dia sendiri, ada bertiga
berempat karena yang packing itu 3 orang ya. Si Iwan ini udah seneng banget sih karena ada teman, dan ternyata jam 9 karyawan borongan itu masuk. Biasanya mereka tuh pulang menjelang sahur seperti biasanya yang sering yang sering mereka lakuin tuh gitu, jam 9 masuk, mereka pulang tuh menjelang sahur jam 3 atau setengah 4 subuh lah baru mereka pulang. Nah, seperti biasa mereka pun ngobrol, ngopi-ngopi. Nggak lama mereka tuh yang orang bertiga itu mau masuk ke gedung karena mau packing langsung kan. Nah, dibukain lah tuh pintu limbah itu, ruangan limbah itu dibukain sama si Iwan, dan mereka juga kerja seperti biasa kan. Nah, kontrol seperti biasa 1 jam sekali di gedung A, di gedung B seperti biasa. Nah, sampai kira-kira jam 11 waktu itu. Sampai jam 11 malam, nggak taunya yang tenaga borongan itu buat packing limbah jam 11 udah pada keluar. Otomatis si Iwan nanya sama mereka kan, loh, lu kenapa udah pulang jam segini? Lu biasanya kan lu pulang tuh sebelum subuh, jam-jam sahur lu baru pada pulang, kata si Iwan. Dan ternyata mereka bertiga tuh nggak banyak ngomong apa-apa sih, cuman mereka tuh cuman bilang gini sama si Iwan itu, waduh Pak, nggak beres kerja malam ini, kata dia. Langsung dong si Iwan langsung ada punya perasaan, benar-benar punya feeling nggak enak waktu itu. Pasti mereka bertiga tuh ngalamin kejadian yang aneh lah, kejadian yang seperti dia alamin juga sih. Si Iwan tuh langsung ada perasaan gimana gitu, walaupun biarpun diberani-beraniin tetaplah dia ngerasa karena di tempat itu tuh emang benar-benar terkenal sih, di kampung gue tuh emang benar-benar terkenal angker sih. Lanjut, mereka pulang, nggak ngelanjutin kerjaannya. Selang beberapa hari, di siang hari tuh pas si Iwan jaga pagi lagi, ketemu lagi sama si tenaga borongan itu yang bertiga itu. Nah, waktu kemarin kan dia kerja malam, sekarang dia pengen ngerjainnya siang. Ditanya sama si Iwan itu langsung, nah lu kenapa kemarin tuh pada pulang cepet, kata si Iwan itu kan. Nah, dan mereka bertiga tuh jawab, katanya, ya gimana kita nggak pulang Pak, kata mereka itu kan. Orang pas kita lagi packing kita ambilin scrap kertas itu, pas diambil tuh ternyata ada ada rambut. Pas mereka garuk-garuk ini rambut dari sedikit tambah banyak, ternyata tambah panjang. Di situ tuh mereka ngelihat bisa dibilang sosok kuntilanak ya, kata mereka sih. Nah, di situ mereka langsung beres-beres perkakas, mereka langsung keluar dari gedung itu, dari ruangan itu, dari tempat limbah itu. Nah, di situ hari itu dia siang itu mereka bertiga tuh baru cerita sama si Iwan itu, dan si Iwan pun nanggapinnya udah pasti nemu yang begituan sih katanya. Nah, sementara si Iwan pada malam itu jaga emang nggak ngalamin hal-hal yang aneh sih waktu malam itu setelah kejadian itu, cuman rasa takut aja yang dirasain sama dia. Nah, selang setahun mereka kerja itu, barulah terungkap semuanya. Dan terakhir si Nur itu cerita
ke si Iwan, ternyata dia juga ngalamin, bahkan lebih ekstrim. Karena yang dia alamin tuh pas dia kontrol itu dia ada yang lempar kardus kosong dari belakang gitu. Sedangkan mereka itu kan kerja satu shift itu satu orang, jadi nggak mungkin ada yang lempar lah kalau bukan makhluk yang penunggu di situ sih kalau menurut gua. Cuman untuk penampakan mungkin si Nur tuh nggak pernah ngalamin penampakan. Cuman itu aja yang dia alamin pertama kali tuh, dia dilempar kardus dari belakang sih sama makhluk penunggu situ lah ya. Dan di selang setahun waktu itu si Iwan juga cerita pernah ada karyawan cewek itu pagi-pagi ya kejadiannya. Karyawan cewek masuk pagi-pagi tuh jam 6 lah, jam 6 waktu masih remang-remang itu, pagi-pagi masih habis subuh itu dia udah masuk ke pabrik waktu itu. Dia nanya tuh ke si Iwan, si cewek itu, "Pak, di dalam udah ada siapa?" kata si cewek itu kan, kata karyawan itu. Si Yudi bilang, "Ya belum ada siapa-siapa jam segini. Gerbang juga baru pada dibukain, lampu juga baru pada dimatiin." "Oh, ya udah tuh," kata si karyawan cewek itu, "Ya udah saya masuk dalam, sarapan di dalam aja Pak," kata si cewek itu. Dan si Yudi pun udah beres lah tugasnya, dia tinggal isi laporan-laporan di buku mutasinya kan. Si cewek itu masuk ke dalam pabrik. Dan ternyata selang 10 menitan si cewek itu keluar dari pabrik sambil nangis, teriak-teriak, dia histeris sambil nangis. Nah si Iwan ini juga panik. Loh, ini kenapa nih cewek kok bisa nangis-nangis begini keluar pabrik? Ditenangin lah sama dia kan, ditenangin, dikasih minum, udah agak sedikit tenang, ditanya sama si Iwan itu, si karyawan cewek itu. Dan ternyata si karyawan cewek itu ngalamin hal yang aneh juga. Kenapa dibilang aneh sih? Menurut penuturan si Iwan itu, si karyawan ini pas sarapan itu dia naruh sarapannya, gorengan tuh di meja tempat dia kerja sambil main handphone kan, sambil buka-buka handphone dia tuh pagi-pagi sambil ngambil gorengan satu-satu. Itu si plastik gorengannya itu ternyata pertama ngegeser tuh, habis dia makan main HP, dia nggak ngeliatin plastik geser, ditarik lagi tuh plastik sama dia, dideketin lagi sama dia kan, dia makan lagi, dan ternyata si plastik itu geser lagi untuk kedua kalinya. Nah untuk ketiga kalinya si plastik itu ditarik lagi sama si cewek, dia belum ngeh. Nah pas dia mau ngambil, si plastik itu bener-beneran geser kayak ada yang ngerampas itu. Pas dia mau ngambil, dia lihat si plastik itu langsung pes gitu kan, langsung dia teriak nangis. Itu ternyata kejadian yang dialamin sama karyawan cewek itu. Dan hari itu juga dia benar-benar shock sih, benar-benar pucat, dan dia minta izin juga nggak masuk waktu hari itu. Itu kejadian sekitar 2016 sampai 2017 kemarin ya. Dan itu sih pengalaman yang dialamin sama beberapa teman gue sih di satu perusahaan itu. Dan semoga cerita ini bisa menghibur kalian ya yang ada di rumah. Gua Om Dudes, gua pamit. Semoga malam ini mencekam.